Jika Sobi mengemudi sendirian, tidak ada penumpang lain di belakang, tiba-tiba 5 lampu ini mati. Sobi banyak-banyak berdoa kalau seperti itu. Sangat cocok untuk dibawa ke segala medan, termasuk ke kota Medan. Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami Trends Auto. Di channel ini kami akan mereview mobil-mobil second untuk membantu Sobi dalam menentukan pilihan. Kalau Sobi ada kritik dan saran, langsung aja DM ke Instagram kita atau komen di bawah ini. Jangan lupa share channel kami. Like or dislike, terserah Anda. Subscribe, kewajiban Anda. Inilah dia Toyota All New Rush, kembaran identik Daihatsu All New Terios, di mana di tahun 2017 menggemparkan dunia otomotif di Indonesia dengan perubahan desain luar dalam secara total. Namun, diklaim tidak mengalami kenaikan harga. Mungkin karena Toyota Rush dari dulu sudah overpriced sehingga masih ada margin yang bisa disisihkan. Atau sengaja, agar harganya bersaing dengan tetangga yang sempat menghantam pasar Avanza. Harga baru Rush 2020 ini mulai dari 250 jutaan hingga yang paling mahal 270 jutaan untuk tipe TRD Sportivo. Dan unit second yang kami review kali ini dijual dengan harga 215 juta dengan pajak per tahun 3,8 juta rupiah. Rush generasi sebelumnya yaitu varian Conde hanya diberikan facelift, dan facelift dari tahun 2006 hingga 2016. Namun kali ini Rush bagaikan dioperasi plastik hingga membuat pangling. Langsung saja Sobi, kita dengar penjelasan yang lebih detail dari Nico. Kali ini kami kedatangan sebuah Toyota Rush TRD Sportivo keluaran tahun 2018. Sebuah Rush yang sudah mengalami evolusi daripada model yang sebelumnya. Mari kita lihat first impression-nya terlebih dahulu. Untuk bagian depan, di sini sudah mendapatkan lampu yang LED. Dan di sini sudah dilengkapi DRL, sebuah kemajuan yang signifikan. Untuk bagian grillnya, di sini memiliki warna dashing black dan ada ruangan cukup besar untuk memberikan sirkulasi udara untuk membuat mesinnya lebih sejuk. Kemudian di bagian kap mesinnya, di sini juga sudah ada garis-garis dan lekukan-lekukan yang membuat tampilannya tampak lebih berotot. Fog lamp juga sudah ada. Dan untuk varian TRD Sportivo sudah memiliki underguard di sebelah sini. Sedangkan untuk varian yang G-nya belum ada. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4,435 meter dengan ground clearance 220 mm. Sangat cocok untuk dibawa ke segala medan, termasuk ke kota Medan. Nah, mobil ini juga sudah mengalami perubahan panjang, alias sudah lebih panjang daripada generasi sebelumnya. Di mana generasi sebelumnya yang masih punya konde, kali ini kondenya sudah dicukur oleh Toyota, membuat tampilannya jadi jauh lebih sporty dan lebih maco. Kami lebih suka. Kita lihat bagian lainnya. Di bagian kaca spion, di sini sudah elektrik dan retract juga. Sudah dilengkapi dengan lampu sen. Untuk akses masuk, sudah keyless entry. Dan di atas juga sudah ada roof rail untuk membantu Sobi dalam membawa barang lebih banyak. Kita akan lihat profil bannya. Profil bannya adalah 21560 ring 17 dengan velg two tone color. Rem depan, cakram, belakang masih trauma. Di bagian belakang ini Toyota memberikan perubahan yang sangat signifikan. Kita mulai dari lampu belakangnya terlebih dahulu. Lampu rem, lampu kecil, height mounted lamp sudah LED, walaupun masih dikombinasikan dengan bohlam di lampu sen dan lampu mundurnya. Tail spoiler sudah ada, shark fin antena, defogger kaca belakang, wiper belakang, kamera mundur, sensor ada 2 buah, mata kucing, underguard, dan si konde itu ternyata bukan dibuang, tapi dipindahkan Toyota ke kolong. Jadi kali ini Sobi harus ngolong-ngolong untuk ngambil ban serepnya. Bagian dalam kabinnya, kita nyalain dulu mesinnya, dan ini sudah engine start stop button.
Kita mulai dulu dari bagian setirnya. Di sini sudah dilengkapi dengan setir yang kulit, lebih nyaman untuk digenggam. Ada audio steering switch dan ada untuk terima panggilan telepon. Untuk setir sudah tilt saja, belum teleskopik. Speedometernya masih analog dengan tampilan yang lebih modern tentunya, dengan warna lampu yang lebih berwarna-warni, lebih cerah, lebih enak untuk dilihat. Ada MID juga di sini untuk menampilkan informasi mengenai kendaraan ini, baik itu konsumsi bahan bakarnya, jarak yang ditempuh, dan lain sebagainya. Di sini material dari pintu, ya masih perkusi karena masih plastik keras. Dan di sini ada bagian soft touch-nya di bagian senderan tangan Sobi. Dan ini berwarna putih. Bayangkan kalau Sobi atau drivernya Sobi tangannya berdaki, ini paling 1-2 bulan juga jadinya krem. Setahun coklat, tahun depan hitam, satu warna semua Sobi. Sayang ya, kenapa sih harus putih gitu loh. Nah, di bagian samping ada door pocket dan ada tempat penyimpanan untuk cup holder. Di sini juga ada material soft touch, tapi sayang tidak ada ruang penyimpanan. Ini mungkin hanya untuk estetika aja supaya sama dengan di bagian sini. Ini juga udah soft touch dan balik lagi warnanya putih. Ini jahitannya udah asli, tapi kenapa sih harus putih gitu? Cepat kotor. Di bagian dashboard semuanya juga masih material hard plastik keras. Untuk kisi-kisi AC ada 4, kanan dan kiri putar. Mengingatkan saya akan mobil-mobil LCGC. Dan di sini sudah ada tweeter 2, ada speaker juga di bagian depan dan 2 di bagian tengah. Untuk sistem entertainment-nya, Toyota sudah memberikan perubahan yang signifikan. Di sini sudah disediakan layar dan sudah touchscreen. Bisa untuk radio, aux, USB, telepon, CD, weblink, Bluetooth, bahkan miracast. Fungsinya untuk mirroring. Sudah ada voice recorder juga untuk merekam suara. Buat apa ya merekam suara di dalam mobil? Nah, kemudian kita turun. Di sini yang unik dari Toyota Rush ini adalah fitur ini. Ini adalah pengingat sabuk pengaman. Dan ada 5 lampu yang menyala, 5 titik lampu ini. Ini adalah sabuk pengaman yang atas, itu 3 sabuk pengaman di bagian tengah. Yang di bawah ini adalah 2 titik sabuk pengaman di bagian paling belakang. Artinya, kalau lampu ini masih menyala, berarti penumpang belakang belum memakai sabuk pengamannya. Yang Sobi perlu perhatikan adalah, jika Sobi mengemudi sendirian, tidak ada penumpang lain di belakang, tiba-tiba 5 lampu ini mati. Sobi banyak-banyak berdoa kalau seperti itu. Ya, daripada Sobi takut, kita lihat AC-nya. AC-nya sudah mengalami perubahan yang menurut kami baik sekali. Di sini sudah disediakan AC yang sudah digital Sobi, dan putarannya ya udah lebih modern lah, walaupun masih diputer-puter ya. Dengan warna black glossy membuat tampilannya lebih mewah. Di sini juga sudah ada soket listrik untuk colok charger. Ruang penyimpanan. Tuas persneling sudah dilengkapi kulit, jadi serasa mobil mewah. Tuas handbrake di sini masih manual. Ada ruang penyimpanan, ada cup holder yang kecil. Nah, di sini adalah console box. Kapasitasnya kecil, tapi console box ini posisinya pas untuk dijadikan sandaran tangan. Hati-hati kalau Sobi bersandar terlalu nyaman. Berbahaya nyetirnya Sobi, nanti ngantuk. Di sini sudah dilengkapi sun visor tentunya, vanity mirror, sudah ada lampu, sama di bagian kiri juga. Lampu baca sudah ada. Ruang penyimpanan kacamata. Dan untuk spion tengah sudah day night view. Sekarang kita pindah ke baris kedua. Baris ke... Kok 3? Salah, kita pindah lagi. Baris 2. Oke, akomodasi nyaman. Ruang kaki Sobi lihat masih cukup luas. Saya tingginya 165 cm. Bahkan kaki saya masih bisa ngolong di sana. Posisi duduk oke. Di sini sudah ada hand grip. Material sama seperti depan.
Dan ini sandaran tangan di sini sudah soft touch. Yang unik, di sini ada cup holder Sobi. Jadi nggak perlu terlalu jauh ngambil ke bawah. Walaupun di bawah tetap ada sebenarnya, ada door pocket dan ada cup holder. Kemudian sabuk pengaman sudah ada 3 lokasi. Kursi bahannya fabric. Untuk pengaturan AC di sini sudah bisa diatur di sini. Jadi penumpang bagian tengah dan belakang bisa mengatur sendiri. Lampu juga sudah ada. Ruang penyimpanan. Ada cup holder juga satu. Kemudian di sini ada buat ngecas. Kursi ini masih bisa di-set. Maju, ini adalah paling maju. Dan ini adalah paling mundur. Lebih luas. Dan untuk sandaran, ya, mentok segini dan ini cukup nyaman di baris kedua. Sekarang kita pindah ya ke baris ketiga. Pindahnya biasa aja. Yuk, kita masuk. Melipatnya 1 sentuhan. Di baris ketiga, ya minimalis sekali. Kaki saya ini nempel Sobi dengan kursi bagian depan. Kemudian paha saya juga tidak tertopang di sini. Rasanya juga setengah jongkok kalau menurut saya. Dan ini backrest ini mengganggu, harus dirubah dulu jadi headrest. Ini baru headrest. Tapi Sobi lihat, kepala saya nempel di atas. Saya 165 Sobi, dan kepala saya nempel di atas. Ada pegangan tangan, ada ruang penyimpanan dan cup holder di kanan, di kiri juga sama. Kemudian di sini juga ada soket untuk charger. Ya, di belakang sempit lah Sobi. Paling enak memang di tengah. Kita lihat akomodasi bagasi dari Toyota Rush ini. Ya, masih manual. Nah, Sobi bisa lihat. Bagasi standarnya hanya seluas ini. Dan ini koper-koper ukuran kecil atau sedang saja yang bisa muat. Sedangkan kalau mau koper ukuran besar dibawa ke sini, Sobi harus lipat untuk mendapatkan akomodasi yang lebih luas. Ya, lipatannya seperti ini dan di sini Sobi baru bisa membawa barang yang lebih luas. Atau Sobi bisa mengatur bagasinya dengan cara yang lain, yaitu Sobi lihat. Nah, seperti ini. Ini lebih luas. Ceritanya mau rata lantai tapi ya rata kursi aja lah. Yuk kita lihat mesin apa yang ada di dalam kap mesin Toyota Rush ini. Untuk membuka tuasnya, Sobi siapkan 2 jari. Kenapa 2 jari? Karena seperti ini Sobi. Tarik. Nah, kuno sekali. Nah, tuas bensin ada di samping kanan kursi pengemudi. Ya, tuasnya di sini ya Sobi. Untuk kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam, tetapi sayangnya belum dicat satu warna dengan bodinya. Sekarang kita lihat mesinnya Sobi. Mesinnya diberikan mesin 1500 cc 4 silinder dengan dual VTI, mampu menghasilkan tenaga sebesar 103 horsepower dan torsi 136 Nm dengan transmisi matic 4 percepatan. Kita cobain driving experience dari Toyota Rush TRD Sportivo keluaran tahun 2018 ini. Kesan pertama yang saya rasakan, posisi mengemudi tinggi, visibilitas cukup jelas ke depannya. Dan untuk kursi, bahan memang fabric, tapi ini cukup nyaman buat saya. Untuk digunakan jarak jauh juga rasanya masih cukup oke. Kita coba body rollnya ya Sobi. Oke. Nah, kelempar. Jadi memang body rollnya tidak terlalu baik untuk tarikan. Tarikannya biasa saja. Dan jujur aja nih, suara mesin dari luarnya itu masuk banget ya ke dalam, jelas sekali gitu. Apalagi pada saat tadi ditarik tuh,
itu raungan mesinnya kedengeran banget, Sobi. Untuk konsumsi bahan bakarnya, jika mobil ini kita bawa di dalam perkotaan, itu 1:11, Sobi. Kalau keluar kota, 1:13. Jadi, ya dibilang irit juga enggak, boros juga enggak, biasa-biasa aja sih di mobil. Dan driving experience-nya juga menurut kami standar ya, biasa-biasa aja. Jadi, nggak ada yang terlalu istimewa. Untuk suspensi juga mobil ini menurut kami keras. Tapi memang jika dibandingkan dengan ras generasi sebelumnya, suspensi mobil ini sudah lebih baik. Karena ras yang sebelumnya itu jauh lebih keras lagi. Lalu, apakah dengan kenyamanan, performa, dan konsumsi BBM yang biasa-biasa saja, mobil ini tidak worth it? Tentu tidak, Sobi. Kesimpulan kami Trends Auto, ras ini bukan tanpa alasan memiliki angka penjualan yang fantastis di Indonesia. Mobil yang tangguh, tahan banting, jarang minta jajan, kecuali jajan barang modif. Space di dalam bukanlah yang paling luas, tetapi sudah cukup memenuhi standar mobil keluarga yang mungkin punya banyak anak. Di sisi desain, All New Rush ini memiliki desain yang sangat keren menurut kami. Pada saat memilikinya, bisa menaikkan gengsi sobi-sobi sekalian loh. Sekian dulu video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena orang yang pemaaf pasti sehat selalu. Nantikan video kami selanjutnya.